Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi keluar dari rumahnya, kita berdoa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat. Kemudian apabila kita mau pergi tidur, Rasulullah memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Marilah kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasa wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalaulah seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum, sungguh Dia Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana, seperti Dia Allah memberikan rezeki kepada burung, pagi-pagi dia terbang dengan perut yang kosong, kemudian sore-sore dia kembali dengan perut yang kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syayatin. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi wan Nasa'i. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan, yakni ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan, dia berdoa, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada dia,
hudit, kamu telah mendapatkan petunjuk. Wa kufit, dan kamu telah mendapatkan kecukupan dunia dan akhirat. Wa wuqit, dan kamu telah terpelihara. Wa tanaha anhu syayatin, dan syaitan-syaitan pun akan menjauh dari kamu. Jadi hadis ini hadis ketika seseorang itu pergi dari rumahnya, berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dikatakan kepadanya hudit wa kufit wa wuqit wa tanaha anhu asyayatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam An-Nasai. An Abi Ammar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbah ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah wa in asbahta asabta khairan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang bersumber dari Abu Ammarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, apabila kamu pergi ila firashik, ke tempat tidurmu, ke kasurmu, ke tempat tidurmu, fakul, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan mukaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyerahkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbah, karena mengharap dan rasa takut. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada naungan darimu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabik, aku beriman dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Fa innaka, Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya in mutta min lailatika, apabila kamu mati pada malam kamu itu, mutta 'alal fitrah, maka kamu mati atas dasar fitrah, membawa keimanan. Wa inna asbahta, dan apabila kamu bangun masih hidup pagi-paginya, asabta khairan, kamu telah memperoleh kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita ini pergi ke tempat tidur, mau tidur, maka berdoalah seperti itu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik
wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbah ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Baca itu ketika kita meninggal, malam itu kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dengan membawa fitrah keimanan. Karena ada orang yang tidur terus kebablasan karena dia meninggal. Dan apabila kamu bangun pagi-paginya, kamu telah mendapatkan kebaikan. Dalam sebuah hadis lagi, wa fi riwayatin fi sahihain 'anil Barra qal, juga dalam riwayat yang terdapat di dalam kitab sahih Bukhari dan Sahih Muslim, 'anil Barra, dan ini diriwayatkan juga dari Al-Barra bin Azib qal, katanya qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, apabila kamu mau pergi tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudulah kamu seperti wudunya orang mau salat. Summa taj'ala shikkikal aiman, kemudian kami baringkan tubuh kamu di lambung kanannya. Waqal wa dzakarahu nahwahu waqul, dan katakanlah seperti doa tadi yang tersebut di atas, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, begitu selanjutnya. Waqul wa dzarakal nahwahu tsumma qal waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa-doa itu akhir apa yang kamu katakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi keluar dari rumahnya kita berdoa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat. Kemudian apabila kita mau pergi tidur, Rasulullah memberikan nasihat, wudulah seperti wudunya orang mau salat. Wudu biar bersih. Setelah berwudu jangan lupa doa seperti doa yang tadi kami bacakan. Ya, mudah-mudahan ketika kita mati pada malam itu, mudah-mudahan kita mati dengan membawa keimanan. Kalau kita bangun, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Dan jadikanlah doa itu akhir apa yang kita ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis-hadis tersebut di atas, yaitu hadis-hadis dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, agar kita bertawakal kepada Allah. Begitu kita mau keluar rumah, malahan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kita untuk bertawakal kepada Allah dengan benar, sebagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada kita, seperti diibaratkan oleh Rasulullah, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia terbang pagi-pagi perutnya kosong, pulang sore-sore dia perutnya sudah kenyang. Apabila pergi ke rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, berdoa seperti itu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, syaitan-syaitan pun akan menjauh dari kita. Begitu juga ketika tadi kita ini mau tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis tersebut di atas menjelaskan salah satunya adalah tawakal.
Apa itu tawakal? Tawakal adalah membebaskan hati di segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu menyerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keputusannya, Allah yang akan memberikan keputusan. Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Surat Hud ayat 123. Allah lah yang memiliki ghaibus samawati wal ard, urusan-urusan gaib di langit dan di dunia ini. Wa ilaihi yurja'ul amr, dan kepadanya seluruh urusan itu kembali. Allah berfirman, fa'budhu, karena itu sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kamu kepadanya, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Tawakal adalah salah satu buah keimanan. Artinya, kalau orang yang beriman dengan benar, keimanan itu akan berbuah. Salah satu buahnya adalah tawakal. Ya. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan, semua manfaat dan madarat ada di tangan Allah, akan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan akan ridho dengan segala kehendaknya. Dia tidak takut masa depan, tidak kaget dengan segala kejutan. Hatinya tenang dan tentram karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, iman harus diikat oleh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada Allah. Al-Maidah ayat 23. Dalam ayat yang lain, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi ini perintah-perintah untuk kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tawakal dan ikhtiar. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Jadi orang yang tawakal jangan hanya sekedar menyandarkan begitu saja kepada Allah, tapi dia harus bekerja keras secara maksimal. Tidak dinamai tawakal kalau hanya pasrah, menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Berpangku tangan, duduk, merenung, gitu aja, tanpa berbuat apa-apa, sambil menunggu nasib. Ya, kalau nanti saya diberi kekayaan, kekayaan itu akan datang sendiri. Kalau nanti saya akan ada sendiri. Ya Allah, jangan
Orang yang bertawakal harus kerja keras, kerja maksimal, jangan berpangku tangan. Ya. Memang kesalahan pemahaman. Dalam hadis yang pertama dikatakan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru tahtu himasa wa taruhu bitana. Dalam zaman Ahmad bin Hanbal ada orang, ya aku tawakal lah, burung juga tawakal. Pemahamannya salah. Dikira tawakal itu diem saja nggak berbuat apa-apa. Muhammad mengatakan, loh, itu burung itu ikhtiar dia mau kenyang perutnya, dia pergi mencari. Kalau kita mencari nafkah, mencari makanan, dia pergi, bukan duduk-duduk begitu. Burung pergi mencari nafkah, mencari makanan dia, sehingga ketika pagi-pagi terbang perutnya kosong, tapi pulang perutnya sudah kenyang. Burung juga secara fitrah pergi dia mencari makan. Ya. Juga seorang badui yang tidak mau menambat untanya. Unta siapa ini? Unta saya ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak tambat unta itu? Kamu biarkan begitu, nanti unta kamu hilang. Ya Rasulullah, kalau mau hilang kan hilang. Sudahlah, kami tawakal aja kepada Allah. Kalau hilang, hilanglah. Rasulullah mengatakan kepadanya, aqilha wa tawakkal. Tambat unta itu dan kamu tawakal. Kamu serahkan itu kepada Allah, tapi tambat unta itu, cencang unta itu, agar supaya dia tidak pergi, kencang gitu Rasulullah SAW. Kalau Honda, ya Hondanya kamu kunci, kamu serahkan kepada Allah. Ya sudah, kami kunci, ikhtiar kita. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya juga untuk mengikuti hukum sebab akibat, untuk mengikuti sunnatullah, hukum sebab akibat. Usaha harus dilakukan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana kita harus berusaha melakukan tindakan preventif, menghindari bahaya penyakit. Preventif, tindakan preventif. Rasulullah bersabda, idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Rasulullah mengatakan, apabila kamu mendengar suatu wabah penyakit ta'un dalam suatu tempat, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan apabila ta'un itu, wabah ta'un itu terjadi di suatu tempat, wa antum fiha, dan kamu tinggal di tempat itu, fala takhruju minha, maka kamu jangan keluar dari tempat itu, nanti menular. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah bersabda, atfi'u al-masabih bil-lail, matikan itu lampu-lampu pada waktu malam. Idza raqidtum, kalau kamu tidur. Wa auqi'u al-asqiyah, tutup itu bejana-bejana air, kamu tutup. Wa khammiru at-ta'am asy-syarab, dan juga kamu tutup itu at-ta'am wasyarab, makanan-makanan, minuman-minuman. Nanti ada serangga, nanti ada apa, sehingga menimbulkan nanti bahaya penyakit. Tutup itu, tutup. Rasulullah menganjurkan.
Namun walaupun demikian, jangan kita bertawakal kepada ikhtiar. Kita tadi suruh ikhtiar, tapi kita jangan tawakal kepada ikhtiar. Seolah-olah kalau sudah ikhtiar semuanya akan baik-baik terjadi. Berobat adalah sebab untuk sehat, tetapi bukanlah sebab semata-mata yang menimbulkan akibat. Kadangkala ada sebab tetapi tidak ada akibat. Contoh, ada orang sakitnya dua-duanya sama, tetapi setelah minum obat yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Nah, jangan tawakal kepada ikhtiar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa hikmah tawakal? Hikmah tawakal untuk mendapatkan ketenangan batin. Batin kita tenang. Apabila gagal, bersabar dia, sabar. Nanti kerja lagi, nanti ikhtiar lagi. Jangan putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa. Apabila berhasil, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan. Jadi orang yang bertawakal tadi kan dikatakan tidak takut dengan masa depan. Dengan kita mempunyai sikap tawakal, tidak takut masa depan, kita hadapi masa depan. Doa akan menghadapi dia akan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut dan cemas. Yang penting berusaha sekuat tenaga, hasilnya Allah yang menentukan. Itulah, jadi jiwa kita tenang dan kita akan menatap masa depan dengan semangat. Bandingkan dengan orang yang tidak punya sikap tawakal, membayangkan persaingan kehidupan yang semakin keras pada masa depan, pada masa yang akan datang, membayangkan penyakit berbahaya yang mengancam kehidupan manusia dan hal-hal lain yang menakutkan, mengakibatkan dia cemas, dia gelisah, yang akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Yaitu, jadi kalau nggak punya tawakal, nanti ya Allah meninggal, nanti kehidupan ke depan ya Allah serba sulit, akhirnya cemas dia. Kalau sudah cemas, maka berakibat kesehatan fisiknya terganggu. Dan lebih penting, orang yang bertawakal akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang penting. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindungnya. Dalam surat At-Talaq ayat 3. Cukup. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita punya tawakal, tapi sikap tawakal yang benar. Dengan kita ini ikhtiar, usaha sekuat mungkin, usaha semaksimal mungkin untuk kita berdoa kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Kalau sukses kita bersyukur, kalau gagal kita bersabar, bangkit kembali sehingga hati kita tenang dan kita bisa menatap masa depan dengan baik. Ini saja pada pagi hari ini, dan besok akan kita lanjutkan tentang kesalahan tawakal dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أليق على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أليق على صخرة استناق،
أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك. Doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار.
اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا إله العالمين، ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi ad-dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma aslihna wa aslih dhata bainina wa bainal muslimin. Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimin, واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majelis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.